Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afizal Mikdad. Di video kali ini saya akan membuat tutorial caranya routing 3 router menggunakan metode static route, yang mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data dari program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Langsung saja saya akan membacakan instruksi tugas yang diberikan. Tugas buat simulasi jaringan dan rekam video tutorialnya dengan menggunakan 3 router, 3 switch, dan 9 PC di paket tracer. Network A terdiri dari 192.168.x1 0 prefix 24. Network B terdiri dari 192.168.x2.0 prefix 24. Network C terdiri dari 192.168.x3.0 prefix 24. X1 2 digitnya masing-masing, berarti network A terdiri dari 192.168.11.0 karena digit 2 digit yang terakhir saya adalah 11. Untuk network B, X2 nya adalah total digit nama lengkap. Network B terdiri dari 192.168.21.0 karena digit nama lengkap saya 21. Network C, X3 nya 2 digit NIM mahasiswa lainnya. Di sini saya akan menggunakan 2 digit NIM teman saya yaitu 04, sehingga network C nanti terdiri dari 192.168.4.024. Selanjutnya IP routernya adalah 192.168.1.1. Untuk IP router A 192.168.1.2. Untuk IP router network B 192.168.1.3 untuk IP router network C. Upload via YouTube dan kirimkan link video URL di laman tugas Jarkomdat e-learning Semari, deadline 19 Desember 2020 pukul 12 WITA. Baik, saya akan menghitung jumlah host range host yang bisa dipakai dari network B dan network C. Di sini ada Excel yang sudah saya sediakan. IP address network A 192.168.11.0 prefix 24. Kelasnya merupakan kelas C, prefixnya 24, maka subnet kelasnya adalah 255.255.255.0. Jumlah hostnya 255, network ID-nya dari sama dengan IP address, IP broadcast-nya adalah jumlah IP address terbesar yang bisa kita pakai. IP hostnya dari 192.168.11.1 sampai 192.168.11.254. IP host ini adalah range yang bisa kita pakai. IP default gateway-nya 192.168.11.1. Untuk network B dan network C juga sama, yang membedakan hanya digit ketiga dari IP address tersebut. Langsung saja kita akan melakukan simulasi di Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita membutuhkan 3 router. Sini saya akan menggunakan router biasa 1, 2, 3. Switch juga saya akan menggunakan switch yang pertama yaitu 95024. 3 switch. Selanjutnya kita membutuhkan 9 PC, yang mana per network ada 3 PC. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara PC ke switch dan switch ke router. Karena PC dengan switch merupakan device yang berbeda, kita akan menggunakan straight through cable.
Selanjutnya kita akan menghubungkan dari switch ke router masih menggunakan straight kabel karena router dan switch juga di phase yang berbeda. Perlu diingat, antara PC dengan switch dan switch ke router yang diisi menggunakan fast Ethernet. Baik, sudah terhubung semua. Selanjutnya kita akan mengisikan mengisikan IP address dari setiap PC per network agar bisa terhubung dengan router. Untuk network tadi, menggunakan 2 digit PIN terakhir saya. IP configuration-nya 92.168.11.2. Kenapa nggak titik 1? Karena titik 1 tadi seperti yang saya sebutkan menjadi default gateway. 92.168.11.1. Lanjut isi lagi di PC1 di network A menggunakan 192.168.11.3. IP address ini terserah selama masih di antara range host ID yang ada tadi. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya yang digit keempatnya 1. 11.1. Selanjutnya kita isikan lagi di network di PC2 nya di network A. Untuk network B, karena menggunakan 2 digit jumlah digit nama saya, maka IP konfigurasinya tadi menjadi 192.168.21.2. Seperti yang saya sebutkan tadi, titik 1 selalu menjadi default gateway. Cek lagi IP yang kita masuk tadi apakah sudah benar, karena jika ada kekeliruan nanti akan terjadi masalah saat mengirim pesan dari PC dari network A ke network B maupun network C nanti. Baik, sudah tepat.
selanjutnya kita akan mengisikan IP address dari network C, PC di network C. Di sini tadi menggunakan 2 digit NIM terakhir teman mahasiswa lain. Sini saya menggunakan titik 4 karena 2 digit NIM terakhir teman saya 04. Titik 2 gateway institute 92168.4.1. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari router ke PC. Di router ini IP untuk menghubungkan ke PC-nya kita menggunakan IP address-nya default gateway dari PC yang ada di network A. 168.11.1. Jangan lupa port statusnya dinyalakan. Begitu juga untuk network B, untuk router B menghubungkan ke PC yang ada di network B, kita lakukan hal yang sama. Di fuse Ethernet ini IP address-nya kita menggunakan default gateway dari PC yang ada di network B. Begitu juga dengan network C. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara router agar dari PC di network A bisa mengirim pesan ke network B dan network C. Karena router merupakan device yang sama, kita akan menggunakan copper crossover cable. Karena slot dari router B itu perlu ditambahkan 1 slot lagi untuk bisa menghubungkan ke router dari network C, kita perlu menambahkan 1 slot dengan menggunakan di physical WIC1net. Matikan dulu routernya, kemudian kita tambahkan 1 slot port, nyalakan kembali, kemudian kita bisa menghubungkan dari router network B ke router network C. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengisikan IP routernya agar bisa melakukan static route antar router nantinya. Di sini seperti yang ada pada tugas tadi, instruksi tugasnya IP router untuk network A 192.168.1.1, untuk network B 192.168.1.2, 192.168.1.3. Jangan lupa nyalakan port statusnya. Untuk IP network B tadi 192, IP address router network B tadi 192.168.1.2. Selanjutnya IP router kedua yang akan menghubungkan dari network B ke network C,
kita akan menggunakan 192.168.2.1. Kenapa menjadi 2.1 di sini? Karena nanti kalau kita isikan misalkannya titik 1.4 akan terjadi overlaps ke antara Fast Ethernet 01 ini antara IP address network B yang pertama dengan IP address network B yang kedua, karena tidak bisa menggunakan IP address yang sama, sehingga nantinya dari network C ini kita ubah juga IP addressnya menjadi 192.168.2.1, tidak menggunakan IP address yang diberikan di tugas. Kita ubah menjadi titik 2. Jangan lupa power statusnya dinyalakan. Jika sudah indikatornya hijau semua, selanjutnya kita akan melakukan static route antar router agar bisa terhubung. Kita akan menuju network B. IP address di network B tadi adalah 192.168.21.0. IP address PC di network B. Masnya 255.255.255.0 karena network kelas C dengan prefix 24. IP address kelas C dengan prefix 24. Next hopnya kita akan menuju IP router dari network B yang pertama, 92.168.1.2. Selanjutnya kita akan menghubungkan network A ke network C. Networknya kita ganti IP addressnya menjadi 192.168.4.0 yang mana ini merupakan IP address PC yang ada di network C. Sudah, selanjutnya kita akan menghubungkan dari network B ke network A dan dari network B ke network C. Di sini kita akan menuju IP address dari PC dari network A 192.168.11.0. Masnya 255.255.255.0. Hopnya IP routernya tadi, IP router dari network A 192.168.1.1. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari network B ke network C. Untuk IP address di PC network C tadi 192.168.4.0. Masih tetap yang kita ubah di sini adalah next hopnya, karena next hop IP router dari network C tadi adalah 2.2 ujungnya. Jadi IP network dari IP address network C, IP address router dari network C tadi 192.168.2.2. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari network C ke network B dan dari network C ke network A. Oh iya, saya lupa menjelaskan tadi kenapa di sini menggunakan menghubungkan network C-nya dari router network B menggunakan 192.168.2.2, karena dari network B ke network C ini IP routernya langsung terhubung, sedangkan dari network A menuju network C kita akan melalui network B, yang mana IP router network tadi IP router network B tadi 192.168.1.2. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari network C ke network B dan network A. Network yang pertama kita akan menghubungkan ke network A, maka networknya kita isi IP address PC dari network A 192.168.11.0. Masnya 255.255.255.0.
0. Karena kita akan melalui router dari network B, maka sini kita akan isikan IP address dari router network B, tapi IP addressnya yang kedua, yaitu 192.168.2.1. Kenapa kita menggunakan IP router network B yang kedua? Karena port yang kita hubungkan antara network C dan network B, antara network B dan network C adalah slot yang IP address yang kedua dari network B. Jadi kita akan menghubungkan dari network B ke network C, yang mana networknya kita akan isikan IP address dari PC-PC yang ada di network B, yaitu 192.168.21.0. Masihnya sama, next hopnya juga sama karena kita akan menuju network B. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan pesan antara network A ke network B. Biasanya 3 kali kita coba baru bisa. Sukses. Selanjutnya antara network A ke network C. Sukses. Selanjutnya dari network B ke network A. Sukses. Dari network B ke network C juga sukses. Selanjutnya dari network C ke network B juga sukses. Dari network C ke network A juga sukses. Ya, mungkin sekian tutorial yang saya dapat berikan di video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.